Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang diberkati dan siap memberkati bersama dikatakan amin. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, siang dan malam. Hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan, lautan dan tumbuhan. Hari ketiga, hari keempat Tuhan menciptakan
adalah untuk berada dekat dengan Allah. Menikmati persekutuan dengan Allah, manusia diberikan tugas dan tanggung jawab mengelola ciptaan Allah. Namun, manusia gagal melakukan perintah Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia melanggar hukum Allah. Kita dengarkan instruksi yang kedua berikut. Berfirmanlah Allah, bagaimana dan menjadikan manusia menurut Allah, supaya mereka berkuasa mendorong di langit dan gunung-gunung, di wilayah dan atas ternak dan atas burung bumi dan atas segala jenis binatang yang layak hidup. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah dan ciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Maka Allah lihat segala yang dijadikannya itu sungguh aman. Baik Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Pada hari dan ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang Dia lakukan. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Tuhan membuat alam semesta dan segala isinya dengan sangat dahsyat dan ajaib. Dialah Allah kita yang maha kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menjadikan mereka lalu Allah berbuat kepada mereka. Adalah itulah dan engkau kepada penghina bumi dan tak benda itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah kiri. Di sebelah ditempatkannya manusia yang bentuknya hewan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah sangat mengasihi manusia, tapi manusia gagal melakukan perintah Tuhan. Atas ujukan iblis, manusia mengambil buah pohon yang dilarang. Manusia melanggar perintah Allah karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Amin. Puji nama Tuhan. Kami panggilkan selanjutnya liturgi yang ketiga. Nama seperti yang kita menyanyi. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia menjadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dibelenggu oleh dosa. Kita dengarkan liturgi yang ketiga berikut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dan
Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab murka Allah yang nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sogok, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasih. Sebab mereka menentangkan kebenaran Allah dan bersebelah dan memuja dan menyembah makhluk dalam merupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengkhianat, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran tertutup sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Menyatakan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah dan berbuat dosa. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi yang keempat, seruan pertobatan. Hai siapa seruan pertobatan. Allah yang sangat mengasihi semua ciptaannya. Ia tidak ingin manusia tetap berada dalam kendali Allah. Allah merancangkan rencana keselamatan bagi manusia. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Allah sendiri melalui karya penebusannya, Kristus Yesus. Kita dengarkan liturgi yang keempat. Lihat, aku akan membuat sesuatu baru yang sekarang sudah dulu, bukan kamu mengingat, yang aku akan membuat kamu menjadi turun dan sudah pada udara. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan itu serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang positif? Demikian firman Tuhan Allah bukan kepada pertolongan supaya ia hidup. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu, berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita katakan firman Tuhan. Sekalipun dosa mengira seperti termisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun golongan merah seperti kain di surga, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi orang-orang yang berontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi yang kelima. Kami memanggilkan Bapak Ibu Saudara untuk yang kelima panggilan untuk bertobat. Kita semua Bangsa
curah bagi manusia. Datanglah kepadanya dengan membawa pertobatanmu, hai umat Tuhan. Sebab dia Allah sang juru selamat yang hidup. Kita dengarkan liturgi yang kelima berikut. Sebab Allah mengutus anaknya dan dunia untuk mengunjunginya dan kita akan melalui dia. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, nama pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan Kasih ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan tidak. Maka ia akan bertindak dan akan mengumpulkan mereka dalam kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap sebab ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Semoga engkau menganggap suci kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kedalam hatinya, dan dalam engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada kebenaran. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia akan telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Puji dapat Tuhan. Terima kasih Pastor. Selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi yang ke-6, kelahiran Juru Selamat di dunia. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Karena kasihnya, Allah sendiri turun menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang rela turun menjadi manusia demi karya keselamatan bagi manusia. Semuanya hanya oleh karena karunia Allah, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dengarkan liturgi yang ke-6 berikut. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang gadis itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret dan Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak lain itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan anak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat terkejut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk setiap manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan melihat adanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lantunan terbaru dalam rumah. Dan tibalah kamu ke kelas bersama-sama dengan malaikat itu segera kepada surga yang memuji Allah kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Amin. Kita akan mendengarkan liturgi yang terakhir, liturgi refleksi kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara semua, Refleksi kelahiran Sang Juru Selamat. Apakah respon dan jawaban kita atas kasih-Nya, hai umat Tuhan? Datanglah kepadanya Sang Allah yang Maha Pengampun, sebab Ia melimpahkan kasih-Nya bagi kita semuanya. Kita dengarkan liturgi yang berikut. Bapak, Ibu, dan saudara semua, Allah telah turun menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri yang mau turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari neraka yang seharusnya menjadi tempat kita karena dosa kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, semuanya hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Dia rela tinggalkan tahtanya, turun menjadi manusia, memberikan hidupnya, bahkan mati di kayu salib untuk kita. Ingatlah firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah golongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang lainnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat. Kembalilah kepadanya Sang Juru Selamat manusia. Inilah waktunya. Sadarlah dari jalan-jalanmu yang melukai hati Tuhan. Kembalilah kepada Allah, satu-satunya Juru Selamat manusia. Firman-Nya dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 berkata, sebab perbuatan dari telah menyata, yaitu perselingkuhan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, benci dan dan seterusnya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lihatlah, firman-Nya berkata dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekurangannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Marilah kita kembali kepadanya, Sang Juru Selamat kita. Sebab Natal membawa pesan kasih Allah bagi kita, bangkit menjadi terang Kristus sebagai Dia Allah yang memimpin jalan hidup kita. Demikianlah rangkaian perayaan Natal kita pada malam hari ini. Ada satu pengumuman buat kita sebelum kita masuk dalam dua sapaan. Besok ibadah Natal kita satu sesi saja, masuk pukul 9 pagi. Diharapkan semua jemaat boleh hadir. Boleh yang hadir di tempat ini menyampaikan kepada saudara kita, keluarga yang lain yang belum hadir untuk boleh hadir besok jam 9 pagi, hanya satu sesi. Kembali kami himbau kepada umat Tuhan pada malam hari ini, nanti sehabis doa berkat jangan kita langsung pulang, karena kita akan menikmati berkat Tuhan berupa
ringan. Demikian pengumuman kita mengakhiri ibadah perayaan kita pada malam hari ini. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari yang indah. Kami sungguh bersyukur, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan di malam ini Tuhan kami sungguh bersuka cita telah memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu, merasakan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau datang ke dunia ini untuk mengubahkan hidup kami. Lewat kedatangan-Mu hidup kami diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati terus hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan, memberkati usahanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bahwa hamba-hamba-Mu yang melayani malam hari ini, tim profetik semuanya Tuhan, yang mengambil bagian malam hari ini, Engkau yang mengurapi terus